Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Nurhani Fauzana. Di sini saya akan memaparkan terkait penelitian yang kami lakukan dengan judul yaitu pendekatan kami clustering untuk mengidentifikasi wilayah berpotensi lumbung pangan di Jawa Tengah. Pemaparan ini dimulai dengan latar belakangan di mana Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi ketiga dengan luas tutupan lahan terbesar di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga menjadi sandaran produksi nasional dalam produksi berbasis tanaman pangan dan hortikultura. Oleh karena itu, nilai indeks ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi kedua se-Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Kemudian ini adalah angka NDVI Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Berdasarkan grafik tersebut, diperoleh bahwa angka NDVI Kabupaten Kota di Jawa Tengah masih berkisar antara 0,1 hingga 0,24, di mana angka ini tergolong sangat rendah atau tergolong di bawah vegetasi yang sedang. Kemudian rata-rata wilayah dengan NDVI tinggi di Jawa Tengah adalah wilayah kabupaten. Namun, Kota Tegal merupakan salah satu kota yang memiliki nilai NDVI cukup tinggi dibandingkan wilayah perkotaan lainnya. Hal ini berarti bahwa masih terdapat keberagaman potensi dari karakteristik yang dimiliki masing-masing wilayah. Memang sudah ada beberapa penelitian sebelumnya meneliti terkait vegetasi maupun clustering. Nah, namun masih jarang ditemukan penelitian yang melakukan klasterisasi indeks vegetasi dengan kombinasi beberapa variabel sekaligus agar bisa terlihat keterkaitan antar variabel, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian penelitian sebelumnya cenderung hanya fokus pada 1 tahun penelitian, sedangkan penelitian ini melakukan perbandingan clustering yang dilakukan pada data dalam 3 tahun terakhir. Nah, hal ini penelitian ini penting untuk dilakukan guna mendapatkan gambaran bagaimana keadaan vegetasi beserta faktor pendukungnya di Provinsi Jawa Tengah, di mana harapannya clustering ini dapat bermanfaat dengan penentuan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan di Jawa Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kelompok yang terbentuk dari kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan beberapa variabel yang digunakan dan bagaimana perubahan yang terjadi untuk setiap tahunnya, serta melihat kabupaten yang menjadi potensi lumbung pangan. Kemudian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 5, yaitu kepadatan penduduk, rata-rata pengeluaran untuk makanan, produktivitas padi, NDVI, dan suhu. Wilayah yang dipilih adalah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data yang digunakan diolah dengan RStudio dan Google Earth Engine. Metode analisis yang digunakan adalah kami clustering, di mana penentuan jumlah klaster terbaiknya dengan siluet koefisien, connectivity index, dan indeks dan DPI. Pada penelitian ini dilakukan processing dan processing. Nah, processing dilakukan penyesuaian satuan waktu pada variabel suhu yang sebelumnya merupakan data harian disesuaikan menjadi rata-rata tahunan suhu pada masing-masing wilayah agar sama dengan variabel yang lainnya. Sedangkan pada tahap processing terdapat uji multikolinialitas. Hasilnya adalah tidak ada nilai korelasi yang lebih dari 0,95 antar variabel di setiap tahunnya, sehingga tidak terjadi pelanggaran asumsi multikolinialitas. Kemudian dilakukan penentuan jumlah klaster terbaik dengan melihat di mana siluet koefisien dan indeks yang terbesar serta nilai connectivity index dan DPI yang terkecil. Untuk setiap tahunnya diperoleh bahwa jumlah klaster terbaiknya adalah 2, yaitu klaster hijau dan kurang hijau. Berikut ini ada tabel terkait sentroid untuk setiap variabel pada setiap klaster untuk setiap tahunnya. Klaster hijau terdiri dari lebih dari 20 kabupaten kota pada setiap tahunnya yang memiliki karakteristik kepadatan penduduknya rendah, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk makannya rendah, produktivitas padinya cukup tinggi, vegetasi cukup tinggi, dan suhu yang bervariasi, sedangkan klaster kurang hijau memiliki karakteristik yang sebaliknya. Berikut ini terdapat peta hasil clustering kabupaten kota di Jawa Tengah untuk tahun 2021 hingga tahun 2023. Dari peta tersebut diperoleh diagram Sankey perubahan klaster kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Diperoleh bahwa terdapat 7 kabupaten kota di Jawa Tengah yang memiliki perubahan klaster dari tahun 2021 hingga tahun 2023, yaitu Rembang, Pati, Demak, Semarang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Magelang. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa klaster hijau tetap mendominasi daerah di Jawa Tengah. Nah, hal ini sesuai dengan penataan hutan yang dapat mempengaruhi keragaman pola makan rumah tangga, cara masyarakat mengakses sumber daya, dan mengelola produksinya. Di mana pasar hijau ini didominasi oleh wilayah kabupaten, yang masyarakatnya cenderung masih mudah untuk memperoleh dan mengolah hasil hutan atau hasil pertanian di sekitarnya.
Kemudian meskipun suhu di setiap klaster bervariasi, para petani produktif di Kebumen setuju bahwa perubahan klimatologi, terutama suhu dan curah hujan, mempengaruhi kegiatan pertaniannya. Nah, oleh karena itu Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki angka kontribusi dalam pertanian terbesar terhadap ekonomi di Indonesia. Kemudian, klaster hijau tadi kan didominasi oleh wilayah kabupaten, sedangkan klaster kurang hijau cenderung didominasi oleh wilayah perkotaan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh perluasan perkotaan yang tidak terkendali akibat urbanisasi, di mana wilayah perkotaan cenderung terdapat banyak pembangunan untuk perumahan maupun fasilitas pendukung lainnya. Nah, itu bisa saja bahwa wilayah perkotaan ini cenderung kurang cocok untuk uh, pertanian pangan, sehingga perlu ada pertimbangan serius untuk menentukan jenis vegetasi yang ditambahkan di daerah perkotaan, sehingga disebabkan oleh perbedaan jenis vegetasi yang memiliki kemampuan berbeda dalam penyediaan fungsi ekologisnya. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi dua klaster, yaitu hijau dan kurang hijau. Kemudian tahun yang digunakan adalah tahun 2021 hingga tahun 2023, di mana sebagian besar kabupaten kotanya masuk ke klaster hijau dengan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang tinggi menjadi lumbung pangan nasional. Kemudian, klaster kurang jauh didominasi oleh daerah perkotaan yang mengalami urbanisasi cepat serta berdampak pada pengeluaran lahan pertanian. Untuk mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, pengelolaan area dan identifikasi dapat dilakukan di klaster hijau untuk meningkatkan hasil panen. Kemudian penggunaan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan. Diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis tanaman dan memaksimalkan penggunaan lahan juga dapat dilakukan. Bahkan bisa juga mengadakan pelatihan bagi petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan manajemen sumber daya alam yang efektif guna membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Jawa Tengah. Berikut ini sebagian referensi yang kami gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.